Shalom, selamat sore Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Saudara sekalian. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada kesempatan sore hari ini pada Minggu Prapaskah kedua dengan tema ibadah nuansa pemuda yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ayub Santoso SSI. Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan mengucapkan terima kasih pada para pelayan pada kesempatan sore hari ini dari tim musik, pemandu pujian maupun dari seksi multimedia. Adapun beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sebelum kita beribadah, yaitu pengumuman yang pertama, berita duka. Telah dipanggil Tuhan Ibu Harsini dari kelompok 1 pada hari Kamis 22 Februari 2024 pada pukul 13.30 dengan alamat Jalan Banten Dalam nomor 54 Malang. Dimakamkan pada hari Jumat 23 Februari 2024 pada pukul 10 di pemakaman umum Jalan Bandung, Malang. Dan berita duka yang kedua, telah dipanggil Tuhan Ibu Sri Tini Suwandi, kelompok 2, pada hari Kamis 22 Februari 2024 pada pukul 15.00 di Situ Bondo, dan disemayamkan di Jalan Bendungan Nulingi, Malang. Dimakamkan pada hari Jumat pada tanggal 23 Februari pukul 13 di pemakaman Sumbersari, Malang. Keluarga besar GKJW Jemaat Malang ikut berduka cita. Kiranya Tuhan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung. Perjamuan Kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada Jumat 29 Maret 2024, dilaksanakan pada pukul 7 dan 17 waktu Indonesia Barat. Cawisan bagi warga jemaat dilaksanakan dalam ibadah keluarga Patuen tanggal 12, 13, 16, 19, 20, 23 Maret di kelompok masing-masing. Dan untuk persiapan bagi para pelayan ibadah keluarga, ke-1 tanggal 12, 13, 16 Maret 2024 dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024 pukul 18 di konsistori dengan pelayan Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Mohon kehadiran Bapak Ibu pelayan kelompok 1 sampai 9 dalam persiapan Perjamuan Kudus Jumat Agung. Dari KPAR Pokja Anak mengajak adik-adik dari jenjang pratama sampai madya yang ingin melayani Tuhan melalui tarian untuk bisa ikut dalam latihan tari tamborin pada setiap hari Sabtu pukul 16 di Ruang Markus. Dengan kontak person Ibu Dewi dengan nomor telepon yang sudah tertera. Baik, itu tadi sebagian dari beberapa pengumuman yang ada di Warta Gereja. Dan untuk menjaga kekhidmatan kita dalam beribadah, kami mohon Bapak, Ibu, Saudara untuk yang membawa smartphone untuk sementara dalam mode silent, supaya tidak mengganggu dalam kekhidmatan kita beribadah. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tiba saatnya kita masuk dalam panggilan ibadah. Umat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi PKJ 2, Mulia, mulia namanya. Kemuliaan
Umat Tuhan, kita teduhkan hati kita masuk di dalam peribadatan, kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kita pada hari ini, kita lakukan di dalam pertolongan dan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Allah, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada beserta saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, kita dituntun dengan penghayatan bahwa ketaatan kepada Allah harus membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Secara khusus pada ibadah sore hari ini, kita akan menghayati tema khotbah nanti, tahapan-tahapan mengenal Mesias. Marilah kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 425, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Aku mendengar suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injili menyertai yang kelelahan. Kirimlah pelita Injili menyertai yang kelelahan. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah pelita Injili menyertai yang kelelahan. Kirimlah pelita Injili menyertai yang kelelahan. Injil Matius 25 ayat 42 sampai 45. Kita diingatkan bersama-sama oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan.
Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia pun akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih diizinkan berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bisa kita tolong. Yakini, imani segala tindakan baik yang keluar dari hati kita yang tulus ikhlas itu kita lakukan untuk Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama meneduhkan hati kita. Mungkin selama ini Tuhan sedang mendidik, mendewasakan iman percaya kita lewat orang-orang yang bisa kita bantu dan tolong. Tetapi justru kita gagal memanfaatkan kesempatan didikan dari Tuhan itu. Mari kita mengambil saat teduh, kita mengintrospeksi perjalanan kehidupan kita selama ini. Dan marilah kita berdoa. Kristus yang agung, Kristus yang rahmani, Kristus yang senantiasa mengajar kami di dalam cinta kasih yang sejati. Kristus yang senantiasa mencari jalan dan cara supaya setiap kami boleh menghidupi setiap pernyataan iman percaya kami kepadamu melalui sikap hidup nyata kami. Ampuni kami Tuhan, jika sering kali praktek kehidupan iman percaya kami masih berlainan dengan praktek kehidupan keseharian yang kami jalani. Terkadang kami gagal menangkap didikan yang Tuhan berikan dalam hidup keseharian kami. Mata hati kami terkadang tertutup oleh rupa-rupa dinamika kehidupan dunia. Terkadang kami justru menganggap segala sesuatu menjadi hal yang biasa, di mana kami pada akhirnya kehilangan jejak bagaimana Tuhan sedang berkarya merenda iman percaya kami. Saat ini Tuhan, Engkau mengajarkan setiap kami bahwa ketaatan yang kami miliki kepadamu harus berbuah dalam bentuk perdamaian dan keadilan sosial. Pun demikian Engkau mengingatkan kami bahwa saat kami memiliki kesempatan untuk melihat sesama kami yang sedang membutuhkan, apa yang kami lakukan untuk mereka yang membutuhkan itu Tuhan nyatakan, itu Engkau terima sebagai bentuk cinta kasih kami kepadamu. Sungguh Tuhan, bantulah kami untuk memiliki kepekaan nurani, supaya setiap kehidupan yang ada berikut dengan dinamikanya terus membantu kami untuk menghayati Engkau dekat, terus mendewasakan iman percaya kami. Bantu kami Tuhan untuk mewujudkan tindakan-tindakan baik itu, supaya arti kehadiran hidup kami
sungguh arti untuk memberi kebaikan dan untuk menjadi sarana berkat. Inilah doa kami Tuhan, sungguh di bawah kaki salib-Mu, kami mengaku setiap salah dan dosa kami, pun demikian kami percaya Engkau akan memberi kami kekuatan baru untuk dapat lebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Demi Kristus, Sang Sumber Kasih Ilahi, kami haturkan doa kami ini. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa kita. Saat ini di dalam pengakuan kita akan setiap keringkian dan kelemahan kita, Tuhan pun tidak menegakkan kita. Maka terimalah berita anugerah pemberian Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah pemberian Tuhan terambil di dalam kitab Nabi Yesaya 44 ayat 22 yang demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita lanjutkan kehidupan keseharian kita, kehidupan iman percaya kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kelegaan. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita berjabat tangan satu dengan yang lain. Kita mengikrarkan salam damai satu dengan yang lainnya. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Kita nyanyikan di dalam keteduhan batin kita nyanyian Tuhan sampai berapa kali. Berapa kali aku
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari perjalanan dari rumah kami hingga ke tempat ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk bisa dengar-dengaran sehingga apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta bisa kami lakukan pada kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu dengan judul firman-Mu. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Kejadian 17 ayat 1 sampai 7 dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dilanjutkan ayat ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya.
Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Mazmur 22, 23, 32. Kita daraskan bersama. Kerajaan
atas bangsa-bangsa. Orang sombong di bumi sujud menyembahnya, yang turun dalam debu pun juga berteluh. Bersyukur ku puji namamu di tengah-tengah jemaat semua. Bersaksi pada angkatan yang akan datang, mereka memberitakan tentang keadilannya, sebab Ia telah melakukannya. Masyuran ku puji namamu tengah-tengah jemaat semua. Kau yang takut Tuhan, pujilah Dia, muliakanlah Dia, gentarlah padanya. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat yang ke-13 sampai 25. Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayatnya yang ke-13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada yang tertulis, engkau telah kutetapkan sebagai bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memulihkan Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal yang diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus.
Saya undang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus, pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka bersampinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh, terlebih yang menyimpannya di dalam hati. Amin, amin, amin. Selamat sore, salam Bapak Ibu. Kehidupan dewasa ini tidak terlalu membutuhkan kata-kata yang manis. Banyak orang yang kemudian mulai lelah. Yang dibutuhkan supaya kebaikan itu tetap ada dan dapat kita rasakan dalam realita kehidupan nyata kita adalah adanya teladan. Teladan inilah Bapak Ibu yang kemudian semakin hari semakin menjadi barang yang langka. Banyak orang tua yang pada akhirnya menghadirkan luka dalam diri anak-anaknya karena ia tidak sadar bahwa ia harus menjadi teladan bagi keluarganya. Demikian di dalam kehidupan di luar rumah. Kalau dulu kita benar-benar menghargai seorang tenaga pendidik, pengajar, guru, maka kemudian guru itu menjadi istilah digugulan, ditiru. Artinya apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu juga dipraktekkan dan dihidupkan. Maka kemudian bakti seorang murid kepada guru itu benar-benar dapat dijaga. Dewasa ini tidak sulit kita mencari contoh.
bahwa saat seorang murid bertemu dengan guru, murid-murid itu tidak lagi bakti kepada gurunya. Memang tidak melulu kesalahan dari figur guru. Mungkin saja murid-murid ini juga kehilangan teladan saat ia hadir sebagai anak, saat ia ada di rumah. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu, masuk di dalam kehidupan persekutuan gereja. Yang dituahkan di gereja bukan hanya pendeta, tetapi juga saudara-saudara majelis. Kita bertugas untuk juga memberi teladan bagaimana kenyataan iman kita itu benar-benar kita arahkan untuk semakin dekat, lekat, dan erat hanya kepada Tuhan. Bacaan kita sore ini Bapak Ibu memberi referensi untuk bersama-sama kita pertimbangkan bagaimana pada akhirnya kita dapat melanjutkan kehidupan kita dengan lebih bertanggung jawab. Lilin di depan kita menyala 2. Masih ada lilin-lilin selanjutnya untuk memperdalam, mempertajam penghayatan kita sebelum kita masuk di hari Minggu Paskah, di mana Kristus bangkit untuk setiap kita. Minggu ini kita dihantar oleh sosok bapa orang beriman, Abraham. Bahkan 2 bacaan kita, baik di dalam Kejadian maupun di surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma, ini menempatkan Abraham sebagai salah satu figur pusat untuk kita hayati. Menarik Bapak Ibu bahwa di surat Roma tadi ada 2 kenyataan yang paling tidak boleh kita lepaskan. Abraham tidak punya pijakan kuat untuk memegang janji Tuhan itu. Ada cukup alasan untuk ia bimbang, tetapi ia tetap memilih untuk berpengharapan. Ini orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan dalam kalimat kata-kata yang lebih kita kenal, yang lebih sederhana, optimis atau pesimis. Saya menghargai kata ini seperti ini Bapak Ibu. Ada 10 hal. 9 hal itu tidak baik. Menjadi alasan cukup kuat untuk kita mengeluh, untuk kita bersungut-sungut. Tetapi 1 hal, kita menemukan alasan untuk bersyukur. Saya menghargai kata optimis itu Bapak Ibu. Kendati 9 hal saya punya alasan untuk patah, untuk jatuh, untuk sedih, untuk kecewa. Tetapi 1 hal saja yang bisa membuat saya bangkit, maka 1 hal itu akan saya pegang. Tetapi orang yang pesimis sebaliknya, ada 9 hal yang cukup baik, bahwa ia tidak meragukan, keluarganya menjadi keluarga yang luar biasa, ia diberkati dengan pekerjaan yang baik, ia memiliki pasangan hidup yang sangat mensupport, ia memiliki anak-anak yang menjadi sumber inspirasi sukacitanya. Tetapi suatu ketika ada 1 hal saja yang membuat ia bersedih, kecewa, kehilangan semangat. Orang yang pesimis itu cukup kuat untuk menghilangkan 9 hal yang baik tadi hanya demi 1
luka batin. Maka Abraham, Bapak Ibu, justru mengajarkan kepada kita tidak kuat pijakannya, bahwa ia sudah tua, tidak mungkin janji Tuhan itu nyata bagi dirinya. Kendati tidak punya pijakan yang kuat, Abraham tidak bimbang. Ia tetap memilih untuk berpengharapan. Saya yakin Bapak Ibu, gereja kita GKJW pun bisa seperti ini. Karena gereja itu berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Gereja ini dibangun atas dasar iman dan kasih. Mari kita kemudian tetap percaya. Apalagi kemarin GKJW Jemaat Malang baru saja berusia 100 abad, begitu nggih? Semoga ini menjadi 100 tahun kok 100 abad. 1 abad Bapak Ibu, nggih. Jadi semoga ini menjadikan setiap panjenengan ini semakin mengakar kuat kepada keimanan kita di dalam Kristus. Demikian juga Bapak Ibu, mengapa kemudian Abraham ini menjadi referensi yang perlu kita pertimbangkan, diceritakan bahwa usianya sudah tua. Secara fisik ia lemah, tetapi secara iman itu tidaklah lemah. Nah, semoga ini juga terjadi atas diri setiap kita. Dan dalam hal inilah Bapak Ibu, Abraham itu bisa menginspirasi kita. Dan bagi setiap kita yang menghidupi iman seperti yang diinspirasikan oleh Abraham, Abraham ini bisa kemudian ada dan hidup dalam diri kita, memperkuat langkah kehidupan kita, supaya kita pada akhirnya juga dapat memberi teladan iman. Kendati kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, bukan mulus-mulus dinamika yang terjadi. Janji yang diberikan Tuhan pada akhirnya harus disampaikan kembali. Itu artinya Bapak Ibu, untuk menjadi militan, untuk menjadi kuat, untuk menjadi pribadi yang penuh dengan ungkapan syukur dalam kondisi apapun, itu memang tidak lepas dari proses, dinamika, realita kehidupan nyata. Jadi sisi-sisi manusiawi itu Bapak Ibu yang juga muncul. Maka janganlah takut kalau kita mendapati saya masih harus berjuang Pak, untuk dapat menyadari bahwa saya ini sudah waktunya dan memang sudah diberi hak kehormatan oleh Tuhan, bahwa saya ini sudah harus bisa menjadi teladan. Dunia ini membutuhkan figur-figur yang seperti itu Bapak Ibu. Ketaatan itu pada akhirnya harus mewujud dalam realita kehidupan. Berpihak pada keadilan, berpihak pada perdamaian. Ketaatan itu bukan kemudian membuat kita berdiam diri saja. Ketaatan itu pada akhirnya memampukan kita untuk melakukan sesuatu. Bukan tanpa kebetulan Bapak Ibu, bahwa tema Prapaskah ini dipilih saat kita ada di tahun politik. Berat rasanya Bapak Ibu saat pagi kita ikut dalam pesta demokrasi, pada hari yang sama itu kita memiliki rutinitas untuk merayakan hari kasih sayang secara iman,
itu menjadi hari yang menghantar kita untuk memasuki masa Prapaskah. Karena di sana ada Rabu Abu. Berat. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, ketaatan yang kita miliki itu harus membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Kita harus memiliki energi berpulih, berdamai, tetapi tidak mengesampingkan arti pentingnya keadilan sosial. Bahwa praktek dominasi kekuasaan itu harus membawa gereja untuk tetap berani bersuara. Jalan ini jalan yang tidak populer Bapak Ibu. Jalan ini adalah jalan yang gelap. Dan dalam kerangka inilah pada minggu ini kita dikuatkan. Bahwa kita dihantar pada tahapan-tahapan mengenal Sang Mesias. Pada minggu ini, Tuhan Yesus menyampaikan dengan terus terang kepada Petrus bahwa Sang Mesias itu harus menderita, harus mati. Tetapi jangan takut, pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Pengenalan tentang konsep Mesias yang cukup lama dinantikan oleh orang-orang Israel pada saat itu sungguh sangat berbeda Bapak Ibu. Mesias ini dielulukan, dinanti-nantikan supaya ia dapat memerintah dengan adil di atas singgasananya. Tetapi Mesias yang diperkenalkan oleh Tuhan Allah di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus justru pribadi yang penuh dengan kerendahan. Ia Allah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Tidak sama dengan manusia pada umumnya karena ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai seorang hamba, ia harus terus merendahkan dirinya, taat sampai akhir sehingga itu membawa ia ke dalam kematian di atas kayu salib. Kacamata dunia mungkin ini kekalahan. Mungkin ini juga bagian dari ruang-ruang gelap yang tidak populer. Mesias kok kalah. Karena nyata Bapak Ibu, kalimat terakhir bahwa ia bangkit pada hari yang ketiga terbukti itu dilupakan oleh semua murid. Sekali lagi, ayo kita memiliki karakter iman dan pengharapan itu. Pada umumnya kita hanya berfokus pada penderitaan, pada hal-hal yang negatif. Kita tidak pernah menghargai kebaikan yang dinyatakan Tuhan dalam diri kita. Mari kita tapaki persiaran iman kita di dalam penghayatan masa Prapaskah ini, di dalam semangat kerendahan. Mari kita kemudian merujuk dalam referensi kehidupan iman percaya kita. Mari kita kemudian dapat berjalan bersama-sama. Bukan hanya sebagai orang percaya, tetapi orang-orang yang sungguh menghidupi keimanannya kepada Kristus. Sehingga iman yang kita hidupi itu boleh memancar dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, terlebih dalam tindakan kita. Sehingga kita pada akhirnya dapat menjadi teladan. Mulailah menjadi teladan untuk orang-orang terdekat yang kita miliki. Istri, suami, anak-anak kita membutuhkan teladan dari kita. Keluarga kita harus menjadi keluarga di mana pertama kali
suasana kerajaan Allah itu dapat kita rasakan. Saudara-saudaraku, memang hal ini berat, tetapi mari kita bersama-sama yakin dan percaya. Tahapan-tahapan mengenal Sang Mesias memang tidak populer seperti itu. Tetapi marilah kita berani memasuki ruang sepi dalam diri kita, masuk di dalam keheningan, supaya kita boleh memiliki waktu lebih untuk bercengkrama dengan Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat melanjutkan penghayatan masa-masa Prapaskah. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dari nyanyian dengan kidung dengan judul Sepertimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami, Engkau mengingatkan kami Tuhan, di saat kami bersedia mengikut Engkau, maka kami harus mau menyangkal diri kami, memikul salib kami sendiri, dan menjadikan Engkau satu-satunya teladan kehidupan kami yang sejati, yang menjadi arah tujuan kehidupan kami. Kristus, berilah kami kekuatan iman-Mu, supaya kami tidak tinggal diam di dalam kungkungan diri kami dengan segala bentuk pikiran-pikiran negatif yang kami miliki. Beri kami antusiasme, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Kami yakin bahwa setiap persoalan kehidupan kami dapat kami lalui di dalam penyertaan-Mu. Terlebih pada saat ini, kami Tuhan ingatkan bahwa Engkau sebagai Sang Mesias pun juga mengambil jalan penderitaan. Jika itu memang harus terjadi di dalam usaha kami taat dan setia pada kehendak Bapa. Maka berilah setiap kami nurani yang murni, supaya kami juga tidak takut untuk mengambil jalan-jalan yang tidak populer menurut ukuran dunia ini. Mampukan kami untuk memanggil-Mu sebagai Bapa, Juru Selamat kami yang hidup, yang kami tempatkan sebagai kiblat utama setiap pengambilan keputusan-keputusan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, jika kami harus melalui jalan gelap itu. Terlebih berkatilah kami Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Bantulah kami untuk dapat berdiri menjadi teladan-teladan, baik di dalam keluarga, di dalam lembaga-lembaga pendidikan, terlebih di dalam lembaga keagamaan, dan terlebih di dalam gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, sungguh hanya kepada-Mu kami berserah. Kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan kehidupan bergereja kami. Kami serahkan Gereja Kristen Jaiwetan. Kiranya Tuhan boleh tetap membersamai dan memberkati. Kami serahkan Tuhan para saudara-saudara kami yang sudah seharusnya menjadi teladan bagi kami semua. Oleh karena itu, kami serahkan di lingkup Majelis Agung, Ketua Majelis Agung kami, Pendeta Natael Hermawan Prianto. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Berilah hikmat Tuhan, supaya apapun yang menjadi kebijakannya, ini menjadi kebijakan yang bersumber dari Tuhan. Dan berilah kemampuan Tuhan, supaya rekan-rekan sekerjanya boleh dikoordinir dengan baik. Pun demikian kami berdoa untuk lingkup majelis daerah, terlebih untuk lingkup Majelis Daerah Malang 1. Kami serahkan Tuhan, Ketua Majelis Daerah yang saat ini Tuhan percayakan dalam diri Bapak Pendeta Immanuel, Bapak Kuku Iman Kristiawan. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati, boleh memakai beliau sebagai koordinator di lingkup MD Malang 1 ini. Pun demikian secara khusus kami berdoa untuk persekutuan lokal di tempat ini, GKJW Jemaat Malang. Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta Legal,
kiranya Tuhan terus membersamai, memakai, sehingga rekan-rekan sepelayanan yang lain, Majelis Jemaat GKJW Malang, boleh dikoordinir dengan baik di bawah koordinator beliau. Bahkan kami serahkan Tuhan pelayan-pelayan-Mu, badan-badan pembantu, sampai di tingkat komisi-komisi dan KRW-KRW. Kami juga menyerahkan Tuhan rekan sekerja, para pelayan-pelayan-Mu, yakni warga jemaat. Kiranya semua elemen-elemen yang ada ini Tuhan, boleh terus merekatkan diri satu dengan yang lain untuk mendudukkan kehendak Tuhan sebagai arah dan tujuan bersama. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur akan ibadah yang boleh kami bangun. Kami bersyukur akan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus untuk membersamai kami di dalam peribadatan sore hari ini. Kami bersyukur akan tim musik pemuda yang sudah boleh menjadi pengiring musik di dalam ibadah ini. Demikian kami juga bersyukur akan pemimpin pujian dalam diri Saudara Lia, Saudara Ade. Demikian kami bersyukur akan petugas yang boleh memandu kami untuk mendaraskan mazmur, yakni Saudara Anargia. Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati mereka semua, berikut dengan teman-teman pemuda yang lain yang bertugas pada saat ini. Gereja-Mu sungguh membutuhkan generasi muda untuk ikut ambil bagian saat ini di dalam setiap bentuk dinamika pelayanan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, kiranya melalui peribadatan ini, jemaat kami di GKJW Malang ini semakin Tuhan bantu menemukan pola pelayanan yang semakin baik. Kami juga bersyukur Tuhan akan kehadiran umat Tuhan yang saat ini boleh beribadah di tengah-tengah kami. Tuhan, berilah kami kekuatan untuk terus memijakkan iman percaya kami hanya kepada-Mu. Dan jika saat ini Tuhan, kami memiliki beban pergumulan kehidupan, bahkan di antara kami mungkin sedang membutuhkan jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang ada dalam keseharian kami. Izinkan di hadirat-Mu saat ini kami menyampaikan secara pribadi seperti demikian. Tuhan, dengarkanlah doa kami, dan di penghujung doa kami ini, kami ingin menyerahkan panitia Masa Raya Paskah, informasi-informasi pergumulan yang dituangkan di Warta Jemaat. Demikian kami serahkan saudara-saudara kami, keluarga dari KRW 1 dan 2 yang beberapa waktu yang lalu juga mengalami suasana duka. Pun demikian kami berdoa menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Pulihkanlah pasca pemilihan umum yang sudah kami lakukan. Sungguh Tuhan, kami berharap bahwa karya-Mu boleh ada dan terjadi di dalam bangsa dan negara ini. Secara khusus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, kiranya sungguh Tuhan mampukan untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara ini sebagai prioritas utama melampaui kepentingan pribadi dan golongannya. Dan kami menyadari Tuhan bahwa tidak semua hal
dapat kami sampaikan dengan tutur lisan kami melalui doa syafaat ini. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan kami mengingat apa yang Tuhan janjikan, bahwa pada diri setiap kami telah Tuhan anugerahkan Roh Kudus yang juga bertugas untuk membantu kami di dalam menyampaikan pokok-pokok doa yang tidak terucapkan oleh lisan kami. Oleh karena itu, biarlah kami semua mengakhiri doa kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 21 ayat yang ke-1 sampai ke-2, yang demikian firman-Nya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji bersyukurlah. Kasih-Mu tak
kami mohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan menerima persembahan ini dan memberkati agar menjadi sarana dalam pelayanan bagi gereja ini atau di sekitar kami. Berkatilah juga untuk para pengelola persembahan agar dapat mengelola persembahan dengan bijaksana. Demikian doa dan ucapan syukur kami panjatkan Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita lanjutkan kehidupan kita dengan penuh ungkapan syukur. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 427, baitnya yang kedua dan ketiga. Arahkanlah hatimu, saudara-saudaraku, tertuju kepada Tuhan dan memohon berkat kepadanya, dan saat ini terimalah melalui hamba-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 180.
Kau selamat